Cuman kita tuh kan kayak masuk angin, Benar. kan udah jadi candaan orang medis seluruh dunia nih. Tidak ada Enterwin. Masuk angin nggak ada ya? Nggak ada. Iya, Enterwin. Nggak ada Enterwin. Di Inggris nggak ada, Bu? Enterwin, kamu Enterwin ya? You are Enterwin ya? 80-100% orang Indonesia itu intoleransi terhadap susu sapi. Tahu nggak susu apa yang sebenarnya lebih baik buat orang Indonesia? Telur, putih telur itu lumayan tinggi alergi di Indonesia. Oh ya? Ayo, siapa Hampir yang tiap nyadar? hari saya minum Nah, makan terus kan telur ya. yang ngasih informasi kan kayaknya makan telur tuh good protein, Iya. real food. Benar. GERD itu sendiri Ya. penyebabnya adalah stres yang tidak dimetabolisme dengan baik. Pencetus. Pencetus. Boleh tanya sama semua nakes di dunia ini. Iya. Stres level yang tidak dikelola dengan baik itu yang menyebabkan GERD. Kenapa? Ketika kita stres, nyarinya apa, Mas? Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Dan sesuai dengan judul podcastnya, yaitu Kesehatan Mental Mulu, maka podcast ini tentu saja membahas tentang kesehatan mental. Setiap episodenya saya akan ngajak psikolog, profesional kesehatan mental, psikiater, dan siapapun yang menguasai bidang kesehatan mental dan menguasai bidang kesehatan. Karena tentu kita sepakat ya bahwa kesehatan mental itu ada kaitan erat dengan kesehatan badan. Dan di episode kali ini menarik sekali karena teman ngobrol saya beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, itu sempat saya ajak ngobrol di salah satu video YouTube saya dan ramai banget. Salah satu video YouTube saya yang ramai adalah gara-gara teman ngobrol saya satu ini. Dan di tema kali ini, saya akan ngajak kamu membahas tentang kesehatan mental yang ada hubungannya dengan kesehatan badan. Dan menariknya, ini akan dibahas dari sisi naturopati. Apa itu naturopati? Nanti tentu akan lebih dijelasin oleh teman saya, tapi secara ringkas adalah mengoptimalkan kesehatan kita melalui jalan alami dan sebisa mungkin menghindari bahan kimia. Dan inilah teman ngobrol saya, yaitu Debbie Jean Marie. Bener ya, Bu ya? Benar. Kalau orang Inggris sebutnya Debbie Jean Marie. Debbie Jean Marie. Kalau orang yang lainnya? Kalau ini kan sebenarnya namanya nama Prancis. Oh, nama Prancis, Bu? Iya. Jadi nama keluarga kita Jean-Marie. Tapi lucunya kalau di Prancis itu nama pertama. Oke. So Jean-Marie something gitu. Jadi saya kalau ke Prancis membingungkan orang Prancis juga. Kenapa? Jadi mereka pikir Jean-Marie Debbie bukan Debbie Jean Marie. Oh gitu. Mestinya Jean-nya di depan. Jean-Marie. Enggak, itu double barrel name. Jadi satu. Oh langsung. Makanya kan ada yang manggil saya kan Ibu Jean. Enggak bisa. Nggak bisa. Itu satu nama. Oh, Jean-Marie gitu. Jadi Debbie Jean juga nggak bisa? Nggak bisa. Jadi Debbie Jean-Marie. Iya. Kalau nggak Debbie aja udah titik. Ya, Debbie ya. Saya mengenal Bu Debbie soalnya kan. Dan Bu Debbie ini ada naturopath lulusan Inggris. Betul sekali. Wow. Nah, tadi benar ya penjelasan saya adalah naturopati itu adalah mengoptimalkan kesehatan kita lewat jalan alami. Dan ada kaitannya dengan kesehatan mental, tentu saja, Ibu. Tentu saja. Kan satu kesatuan. Satu kesatuan ya? Yes. Badan dan mental itu tidak bisa dipisahkan. Spiritual even juga. Iya, ada aspek lagi atau dimensi lain lagi. Betul. Selain mental, badan adalah spiritual. Betul sekali. Nah, sebagai naturopath, saya penasaran, Bu. Apa masalah kesehatan yang sebenarnya dialami banyak orang di zaman sekarang, tapi tidak banyak orang sadari? Kesehatan secara general ya? Iya. Pencernaan. Apalagi kalau di Indonesia terutama ya, kita banyak suka nganggep enteng. Oh cuman kebanyakan makan cabai. Oh masuk angin. Padahal pencernaan itu adalah akar dari banyak sekali masalah penyakit. Pencernaan adalah akar dari banyak masalah penyakit. Oke. Seperti apa itu? Bisa dielaborasi contohnya, misal apa? Yang tadi kalau banyak makan cabai gitu. Iya. Ya mungkin orang kan iya sih gitu. Kalau banyak makan cabai perut sakit gitu. Tapi mungkin banyak makan apa lagi di era modern ini
yang sebenarnya secara ilmu Bu Debi, naturopati, itu sebenarnya tidak disarankan. Bahkan itu justru akan mengganggu kesehatan. Tapi banyak orang tidak sadar itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah pencernaan, ada kayak stratanya ya. Yang pertama mungkin mah. Mah. Zaman aku lebih muda, aku masih muda, tapi ya zaman aku lebih muda, masalahnya itu adalah kebanyakan mah. Iya. Dan kayak itu masalah berjamaah. Semua orang tuh makan, apa bilang, saya punya mah, saya Mah. punya mah, gitu GERD. kan ya. Oke. Nah, dari mah baru IBS Oh, dulu. nanti ada strata berikutnya. Ini ya, Oke, naik bentar. dikit tuh Berarti- IBS, berarti- Irritable Bowel Syndrome. Irritable bowel syndrome. Yes. Oke. Baru GERD. GERD itu yang ketiga. Oke. Dari GERD baru kita ke IBD, Inflammatory Bowel Disease. Oh, ada lagi. Itu udah autoimun. autoimun. Baru kita ke kanker perut. Oke. Tapi strata pertama adalah Mah. mah. Nah, itu gimana Ibu Nah, kalau- dielaborasi? Di medis itu tidak ada kata mah sebenarnya. Adanya pak. Seperti kayak masuk angin kan di Indonesia ya. Ada apa? Lucu Mah, juga nih. pak. Oh, saya cukup lucu. Cukup Oke, lucu saya. baiklah. Oke, mah ya. Jadi kalau bahasa medisnya dispepsia, sebenarnya nggak ada mah. Cuman kita tuh kan kayak masuk angin, Benar. kan udah jadi candaan orang medis seluruh dunia nih. Tidak ada enterwin. Mas angin nggak ada ya? Iya, iya, enterwin. Nggak ada enterwin. Di Inggris nggak ada, Bu? Enterwin, kamu enterwin ya? You are enterwin ya? Nggak ada ya? Di medis itu nggak ada sama sekali. Iya, Jadi iya. dispepsia. Dispepsia. Nah, ini dianggap enteng nih. Makanya muncul namanya IBS, IBS. Irritable Bowel Syndrome. Sebelum GERD itu berarti. Sebelum GERD. Nah, ini sebenarnya tuh orang Indonesia banyak banget yang punya intoleransi, tapi nggak disadari atau dicuekin. Oke. Oke, karena di Indonesia alergi itu dianggapnya cuman kalau udah gatel-gatel, udah biduran seluruh badan, udah eksim, baru tuh dibilangnya alergi ya. Alergi. Padahal tubuh kita berusaha untuk ngasih tahu loh, Mas. Kalau kita tune in sama diri kita sendiri, mereka berusaha ngomong semua organ-organ ini. Oke. Kalau kita udah kok bloated atau kembung ya habis makan sesuatu. Nah, tadi kan Mas tanyanya cabe mungkin ya atau susu. Susu. 80 sampai 100% orang Indonesia itu intoleransi terhadap susu sapi. Tahu nggak susu apa yang sebenarnya lebih baik buat orang Indonesia? Apa, Bu? Dan kebetulan aku kemarin baru dikirimin sama klien saya dijemput dari Bukit Tinggi, fresh buat saya. Saya kemarin baru ke Padang. Susu kerbau. Susu kerbau. Oh, ada ya? Belum pernah ngerasain saya susu kerbau. Tuh kan. Iya, iya, iya. Gimana sih? Udah umur berapa sekarang? Saya 17, Ibu. Ya, saya Ya, baru lumayan. aja ulang tahun kemarin 17 tahun. 17 tapi belum tahu ada susu kerbau. Enak banget, creamy, so thick. Dan kalau di Sumatera Barat sama Sumatera Utara dibikin yogurt ala Indonesia namanya dadia. Dadia itu Dadia. yogurt kerbau. Susu kerbau. Yogurt susu kerbau. Gitu. Tapi kalau susu sapi justru itu 80 sampai 100%. Intoleran kita, Intoleran. orang kita. Ya, sampai 80%. Banyak orang berarti, banyak Betul. orang. Tapi kenapa yang dijor-jorin, yang diminum itu justru malah yang susu sapi. Yang kita punya lokal, susu kerbau malah orang banyak yang nggak tahu karena nggak ada yang jual. Ya nggak sih? Oke. Karena nggak ada demand. Iya, iya. Nah itu salah satunya. Bisa jadi juga kalau kita ngebahas yang dari podcast sebelumnya tuh tepung terigu. Ya itu rame itu gara-gara itu. Rame Rame. itu. Itu fakta loh. Iya. Silakan kunjungi www.celiac.org. Celiac. 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 AC. Kalau di bahasa Indonesia namanya celiac, jadi SELIAK. Tapi kalau Apa itu, Ibu? penyakit celiac itu gejalanya cuman IBS tadi, Mas. Oke. Cuman kembung-kembung, dikit-dikit diare, dikit-dikit konstipasi. Itu gara-gara makanan yang kita makan. Tapi kalau yang celiac ini spesifik kalau kita makan tepung terigu. Tepung terigu. Iya. Gandum. Iya, Roti. bisa. Enak Mie. Ibu, roti. Mie. Enak gini, sekarang itu enak kalau Mas udah diolah jadi UPF yang tepung terigu yang udah bouncy-bouncy gitu. Iya. Tapi nyatanya tepung terigu kalau kita mau balik ke budayanya, Budaya. itu tuh kayak kita makan beras coklat, beras merah. Hmm. Beda sama beras putih kan? Iya. Jadi kalau gandum yang benar-benar gandum, nanti kalau main ke Jerman, Iya. itu tuh nggak empuk-empuk kayak yang kita makan di sini. Coba nanti kalau ke Jerman nanti saya tanya lagi, gimana Mas roti gandum? Enak apa enggak? Itu keras. Keras.
banyak seratnya, Oh. warnanya hitam atau coklat. Nah, itulah roti gandum yang sebenarnya kalau bagus untuk dimakan. Untuk orang Eropa yang memang tumbuhan gandumnya tumbuh di Tumbuh, sana. Lah kita orang Indonesia, Thomas, di Indonesia gak ada tumbuhan gandum di Indonesia. sehingga Sehingga tadi UPF tadi ya. katanya Tuhan bukan makanan kita harusnya. Tapi kenapa kita doyan? Ada adiksi di sana karena empuk-empuk bikin enak, ada kan Mas bilang kan? Iya. Dan ada, ya ini hubungannya sama mental health ya. Iya. Indonesia itu kan kita kalau ngomongin substance, kalau orang luar kan minum alkohol. Iya. Kan mereka banyak introvert tuh, biasanya kaku gitu kan ya. Maka mereka butuh alkohol untuk chill sedikit. Oh gitu. Kalau orang Indonesia kalau lagi stres larinya kemana? Ke makanan substance-nya. Oh, Nah yang empuk-empuk bikin enak ini, yang bikin adiksi ini tuh kayak pelarian sebenarnya. dan itu ngaruh ke mental health. Ngaruh ke pencernaan dulu, dari pencernaan ke mental health. Makanya aku tadi bilang, pencernaan itu bisa berhubungan dengan berbagai macam masalah kesehatan. Oke. Kita benerin itu, masalah kesehatannya banyak juga yang sembuh. Tanpa harus minum obat macam-macam. Oke. Tadi penasaran ketika orang barat Hmm, cenderung kaku, Yes. sehingga supaya chill minum alkohol. betul. Sedangkan orang Indonesia mungkin cenderung lebih chill dibanding orang Mungkin, ya, mungkin. sehingga justru malah larinya ke makanan tepung gitu ya. Sebenarnya chillnya itu, sebenarnya kalau ngomongin stres, kita cuma beda budaya aja. Banyak loh orang Indonesia yang tidak chill. Atau mungkin stresornya lebih tinggi. Antara pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang. Iya. Kalau orang luar negeri kan pendapatannya seimbang dengan pengeluaran mereka. Dengan ya cost hidup mereka lah. Gitu mereka. Ya, kalau di sini kan kayak kita tuh stresnya Struggle, berbeda. ya. Jadi larinya kemana? Ke rokok dan makanan. Makanan. Karena dianggap tidak haram, Iya. tidak merusak. Tidak merusak Padahal tetap bisa merusak. dari makanan tadi ya. Iya. Kayak alkohol tuh seakan-akan kayak suatu yang merusak sekali. Walaupun kalau dikonsumsi dengan bertanggung jawab juga bisa menjadi kayak ya udah bantu untuk chill aja gitu. Iya. Bukan di overuse gitu. Tapi makanan karena dianggap tidak berdosa gitu ya, hajar. Justru itu overuse, Iya. bisa overuse dan berdampak ke kesehatan juga ya. Oke. Nah, Gitu. tadi kan Ibu juga sempat menyinggung tentang mengaitkan tentang masalah mental ya, tentang kesehatan mental. Saya tuh penasaran dalam naturopati sebenarnya itu ketika orang mengalami masalah mental itu badannya itu apakah baru ngasih tanda apa gitu? Sebenarnya gini, aku tuh benar-benar mau mengajarkan dan mengedukasi semua masyarakat. GERD itu sendiri Ya. penyebabnya adalah stres yang tidak dimetabolisme dengan baik. Pencetus. Pencetus. Boleh tanya sama semua nakes di dunia ini. Iya. Stres level yang tidak dikelola dengan baik itu yang menyebabkan GERD. Kenapa? Ketika kita stres, nyarinya apa, Mas? Makanan. Makanan. Ya. Makanannya habis itu memicu reaksi, sensitivitas, intoleran, terus nanti asam lambungnya naik. Jadi kayak lingkaran setan muter-muter. Jadi mana duluan, chicken and egg, ayam sama telur mana duluan mau Iya, keluarin? muter lagi ya. Kalau aku bilang kemampuan untuk mengelola stresnya. Kayak gimana kalau Mas Haji kan ngajarin meditasi. Iya. Nah dari meditasi mungkin lebih mindful untuk memilih makanan. Kayak sekarang saya dulu parah mah dan saya belum sampai ke titik GERD, tapi saya pernah merasakan 3 kali serangan GERD. 3 kali Saya serangan. IBS. Jadi malah saya tuh mengenal diri saya kemungkinan besar saya punya penyakit celiac. Oke. Cuman mau ngetes, makanya ini hati-hati banyak banget. Nggak usah ngindarin tepung terigu kalau nggak punya celiac. Iya. Terus gimana cara taunya kalau nggak pernah dites? Apa kita kayak sok jumawa gitu ya? Iya, Aku nggak punya tahu, celiac, iya. tahu dari mana kita kalau nggak pernah dites? Mau tahu nggak cara ngetesnya Nah, gimana? gimana? Cara ngetesnya pasti Di biopsi. mesti di Sopo biopsi. yang mau iseng-iseng gitu ya, Iya, aku di biopsi biopsi, dong, iya, aku iya. pengen tahu aku bisa makan tepung Iya. terigu apa enggak. Nggak mungkin. Gak mungkin Iya. kan gitu. Oke. Agak ribet itu sebenarnya. Jadi kalau buat saya sih kenali pencetus masalah pencernaan kita supaya mental health kita pun bisa terperbaiki secara sepenuhnya. Gitu. Sehingga tadi ya, masalah mental menyebabkan saluran pencernaan jadi nggak sehat. Ya kan? Betul. MAH tadi kan. IBS, dan sebagainya, GERD. yes. Dan di sisi lain, MAH ini pun juga akan menyebabkan cemas juga. Jadi tadi lingkaran yang nggak ada berkesudahannya. Kan? Betul, karena GERD itu ujungnya GERD, side effects-nya adalah kemungkinan besar
kita nggak bisa menyerap nutrisi, mikronutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk kita sehat secara mental dan fisik. Misalnya, Ya. yang paling simpel aja, vitamin B. Ya. Itu kan vitamin yang berbasis air. Basis. Jadi dia harus dikonsumsi setiap hari dan kalau kelebihan dikeluarkan lewat tubuh. Salah satunya B6. Itu B6 kofaktor dari happy hormones. Oke. Jadi kalau kita kekurangan B6 aja, Iya. itu tuh kita bisa kayak kemampuan kita ngerespon stres tuh berantakan. Berantakan ya. Jadi lebih gampang gelagapan, lebih kayak over responsif gitu, reaktif gitu. Senggol bacok kalau istilah zaman sekarang Iya, gitu kan iya, ya. iya. Mungkin karena kekurangan B6. Kekurangan B2 bisa bikin migrain. Orang kalau migrain kan bawaannya apa? Iya. Mumet, Mumet. Iya. Marah-marah. marah-marah, brain fog, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, di sini juga menegaskan bahwa ternyata memang terhubung itu ya kesehatan mental dengan kesehatan fisik dan ini saling memengaruhi ya. Betul sekali. Bukannya kesehatan mental memengaruhi kesehatan fisik, tapi kesehatan fisik pun akan memengaruhi kesehatan mental juga. Betul. Sehingga kayak muter terus yang kita perlu benerin yang mana dulu seperti kata Ibu tadi ya. Betul. Oke, dan ada apa itu? Aku jadi ingat tiba-tiba gut axis Hubungan antara brain and dan saluran pencernaan ya. betul sekali. Tapi secara biologi ya, seperti apa penjelasan lebih detail? Maksudnya kayak misalnya cemas gitu. Kok bisa merasa cemas itu ngaruh ke kinerja atau kinerja saluran pencernaan gitu? Cara penjelasan secara biologinya adalah, yang paling simpel adalah, ini ibaratnya adalah kalau Mas lihat pohon, berdiri tegak ya, Ya. ini adalah si daun-daunnya, ranting-rantingnya di otak kita. Oh, di Dengan otak. segala macam synapsnya, neuronsnya gitu ya. Yang ngasih makan di mana? Akarnya di sini. Banyak akarnya. Jadi makanya ada yang namanya leaky gut, ada yang namanya leaky brain. Gimana itu? Ini buat orang-orang yang baru mendengar Bahasa kata-kata Indonesia, itu. kalau di bahasa Indonesia kan jadi agak horor Mas. Leaky gut itu apa? Bocor ya? Usus bocor. Iya, iya. Tapi nggak seserem itu ya teman-teman. Iya. Nggak seserem itu. Jadi, Leaky gut dan leaky brain. ya dan leaky brain. Dan otak bocor. Oke. Tapi please, yang mendengar ini jangan langsung shock kayak Iya, langsung iya, gitu ya. iya. Yang namanya leaky gut itu sesimpel gini. Mas Aji punya rumahnya ada pagar apa yang tipe cluster yang ada satpam depan? Ada pagar. Ada pagar. Nah, pagar ini kan kalau awal-awal Iya. rapet toh? Rapet. Rapet, Iya. dikunci, digembok. Kalau ada ngetok-ngetok gitu, sopo Ya. paket misalnya Ya, gitu lihat, kan. ya. Tengok dong, oh ya lempar aja paketnya, nggak usah Ya. bukain gitu. Kalau ada tetangga mungkin dibuka yang kecil gitu kan ya. Ntar ada mobil buka yang lebar gitu. Nah tapi lama-lama, notice deh, sudah 10 tahun misalnya. Tiba-tiba di bawahnya tuh ada yang bolong. Jadi kucing bisa lewat. Oh iya, pagarnya jadi karatan. Iya, gitu ya kan? pagarnya karatan. Iya, iya. Terus karena dibuka tutup direnggang-renggangin jadinya Engselnya jadi kalau kita gitu. langsing aja kita bisa nyelip tuh di Iya, situ gitu. Itulah sebenarnya pencernaan kita juga. Jadi ada namanya pagar-pagar yang itu harusnya tuh rapet semuanya. Jadi ada rambut-rambut halus. Pernah lihat babat? Babat. Iya, kan nanti mau Idul Adha nih bentar lagi Iya, pasti iya. ngeliat banyak babat ya. Iya, Ada rambut-rambut halusnya tuh? Iya. Oh, itu babat itu bagian mananya diri kita itu? Usus kita itu ada babat-babatnya di usus kecil itu. Usus kecil itu ada babatnya? Iya, lah emang dari mana itu babat? Iya, selama ini saya tidak. Jadi babat itu usus Belajar ya? biologi kita sekarang Iya. ya. Babat itu usus ya? Iya, iya di oke. dalam ususnya itu loh Mas. Jadi dalamnya itu kan ada lumennya. Nah itu kan nih ususnya tuh. Nah kalau dibuka itu kayak kayak anduk. Iya, Ya, anduk kan kalau yang mahal Egyptian cotton. Oh, Dengan apalagi threadnya itu. 150. Inilah katunnya Mesir Katun, gitu iya, ya. iya, Itu kan harusnya tuh rambutnya tuh tebel-tebel, terus soft gitu Iya. ya. Nah, ya ibaratnya ini deh lapangan bola deh ada rumputnya kan. Iya. Babat Kan nggak, kayak gitu. kaku nggak boleh pakai sepatu hak kan kalau ke lapangan bola, Iya, bener? iya, Karena benar. nanti rusak itu rumputnya. Nah, ya anggap aja si rambut-rambut halus itu adalah rumput tersebut. Oke. Tugas rambut-rambut halus itu namanya villi untuk menyerap mikronutrisi. Oh, berarti rumputnya itu apa namanya? Rambut-rambut halusnya itu menghadap dalam ya, Bu ya? Atas. Jadi kan ini Ini bolongan usus nih. ini, Ibarat usus. barengan nih ini usus nih ya. Jadi di sekitar sini tuh, jadi kalau dibuka Di tuh sini begini ya? kayak bukan, anduk. Bukan keluar gitu kan? Bukan. Di dalamnya. Di dalamnya, oke. Kayak buffering gitu loh. Iya, 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 Kayak apa oke. ya? Pokoknya gitulah Iya, kayak. iya. Nah, itu di situ Bisa tuh untuk bayangin saya. menyerap
nutrisi. Dan ujung rambut itu juga buat mengeluarkan racun. Oke. Tapi kalau gapnya, kalau pagernya ini renggang, jadi nutrisi yang harusnya keserap malah keluar, si racun yang harusnya keluar malah keserap. Itulah leaky gut. Betul. Terus hubungannya dengan kesehatan mental? Nah kalau leaky brain, jadi dari leaky gut-nya udah ada, itu bisa ke leaky brain. Karena nutrisi yang harus diserap, yang harus memberikan nutrisi ke otak kita, nggak nyampe. Makanya kadang-kadang namanya brain fog lah, depresi, bahkan cemas, skizofrenia. Ya. Oh iya, karena bisa jadi salah satu faktornya adalah itu Pasti. ya? Sekarang sudah ada kan nutritional psychology sama nutritional psychiatry. Hubungannya erat. Oh iya? Nutritional psychologist sama nutritional Iki yang orang belajar psikolog aku. Iya. Ternyata perkembangannya sekarang gitu ya? Sangat dinamis kesehatan itu, Mas. Iya, ini kan saya jadi host, Harus jadi update. pura-pura ini. Pura-pura nggak tahu. Alah, pura-pura nggak tahu ini buat teman-teman ya. Oh iya, kan biar seru. mewakili teman-teman. Mas sama, Mas Aji juga sama kayak kita semua. Lalu gimana hubungan antara kondisi badan, ini menarik, lebih detail lagi, kondisi badan, pola makan, dan kesehatan mental? Wah, itu Sebaiknya gimana? Maksudnya mungkin ini buat teman tips paling awal, paling mudah setelah nonton ini terus mereka bisa mempraktekkan. Apa itu? Oke. Yang pertama gini, kita semua itu individual. Kita tuh semua berbeda-beda. Jangan mentang-mentang, oh Mas Aji tuh bisa makan ini gitu. Terus Pak Indri, istrimu gitu ya, maksudnya, aku samain aja sama suami aku. Bisa beda. Bisa beda ya? Orang tua kita berbeda. Cara kita dibesarkan berbeda. Stresor kita berbeda. Jadi kalau buat aku bilang ya itu personalized. Kalau ada dana, atau mungkin dari orang tua masing-masing, cek aja IgE-nya dulu. Nggak usah yang sensitivitas. IgE itu adalah alergi bawaan. IgE itu ngecek alergi. Ngecek alergi. Banyak orang cuek soal alergi sampai udah bermasalah. Bahkan para ahli-ahli juga. Mereka tahu ada alergi tapi nggak dites. Mendingan dites. Jadi kita tahu, oh kita tuh nggak bisa makan ini. Nggak bisa makan ini. Jadi kita notice, jangan main cap-cap kembang kuncup. Kayak misalnya ada orang sekarang ya, putih telur itu lumayan tinggi alergi di Indonesia. Oh ya? Ayo, siapa yang Tiap nyadar? hari saya minum Nah, makan terus kan telur ya? yang ngasih informasi kan kayaknya makan telur tuh good protein, Iya. real food. Benar. Nah kalau Mas Aji alergi sama putih telur, piye? Oh iya, berarti awal adalah ketahui alerginya dulu ya? Betul. Saya jadi kan lama banget tuh sebelum pandemi katanya. Pernah itu ikut sesinya Bu Debi, terus ada itu tes alergi, saya tes alergi, ya kan? Saya jadi tahu saya itu alergi gandum, roti-rotian. Terus langkah selanjutnya adalah mesti disiplin menaati itu kan Ibu ya? Iya, idealnya. Idealnya gitu ya. Idealnya. Nah, itu masalah berikutnya. Setelah cek alerginya, kalau udah tahu oh alergiku itu ini, mesti disiplin menaati menghindari itu gitu ya. Nah ini kan mindset sendiri ya. Ya. Terkadang kita udah tahu hitam di atas putih. Benar. Tapi karena kita suka itu, kita nggak itu is okay, nggak mungkin bisa menyakiti. Padahal kalau kita mindful dengan tubuh kita sendiri, ini udah jelas-jelas nih barang ini kemungkinan besar bisa menciptakan peradangan kronis dalam tubuh kita. Malah kita makan tiap hari. Oh iya. Jahat nggak kita sama diri kita sendiri? Iya. Jadi kayak menyiksa, menyakiti diri sendiri ya. Ada klien aku begini, kok saya jadi zolim ya sama tubuh sendiri. Kalau kita tahu sesuatu tidak baik buat kita, kenapa kita tetap konsumsi itu? Berarti kita cinta nggak sama diri kita sendiri? Iya, karena mungkin lebih berat rasa enaknya, Bu. Nah, tapi kalau diingat rasa sakitnya malah yang lebih enak. Iya sih, benar. Aku sudah sampai pada titik kayak, aku ingat banget ya, ini udah hampir 10 tahun yang lalu temen aku tuh pencinta martabak. So don't worry, aku juga pencinta tepung terigu ini, name it semuanya, bakmi, semuanya, roti, segala macam. Saya dibawain, saya selalu nenteng biasanya, 4 loyang tuh, hand carry kalau mau pulang, yang asin juga. Tapi sampai pada titik saya ngerasa sakitnya itu pas lagi IBS-nya kambuh, perutnya gendut, kembung segala macam, itu enggak enak banget. Itu aku berpikir, kenapa ya? Makanya sekarang malah aku bikin perusahaan gluten free sendiri, bikin cemilan-cemilan yang misalnya orang bisa makan dan tetap enak. Sebenarnya bukan masalah tepung terigunya. Kita bisa membuat, emang makanan Indonesia nggak enak yang jajanan pasarnya? Kan semuanya gluten free kebanyakan. Iya. Enak juga toh. Benar.
Cuman kita kalah pamor sama yang dari luar negeri. Iya, Padahal toh yang dari dalam negeri juga enak enak-enak juga ya. kan. Oke, berarti langkah pertama adalah cek alergi ya. Yes. Lalu setelah tahu hasil cek alergi itu, Mm-mm. disiplin menaati Iya, hasil itu sebisa supaya mungkin. ya sebisa mungkin supaya tidak malah menyakiti diri sendiri gitu kan istilahnya ya. Oke. Lebih spesifik lagi, supaya emosi lebih stabil karena kan pola makan kita kan ngaruh ke kestabilan emosi kan. Supaya emosi lebih stabil secara naturopati, apa yang perlu diperbaiki? Sembuhkan semua masalah pencernaan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang bilang, oh ini nggak bisa disembuhin, ini nggak bisa disembuhin, itu aku nggak percaya 100%. Putar balik. Jadi kalau kita mau makan perut kita ini sehat, jadi IBS, GERD, IBD itu semuanya bisa diputar balik. Kata-kata disembuhkan hanya buat praktisi allopathic medicine, jadi saya tidak menggunakan itu. Putar balik. Pelajari akarnya. Kalau ngomongin soal makanan untuk mengelola stres, ini kan cenderung kita tuh mencari hal-hal yang mungkin kayak substance yang menggantikan ya, kayak kurang tidur, stres, minum kopi atau minuman penambah energi. Iya. Kita nyolong energi besok buat hari ini. Iya. Nah itu coba kalau sekarang saya sudah stop minum kopi dari 2007. Iya. Long time ago. Jadi saya sekarang minumnya matcha mungkin, teh coklat, teh chai. Tapi matcha itu kalau nggak salah lebih tinggi kandungan Kafeinnya, kafeinnya dibanding iya. kopi ya? Well, yes and no, tergantung Iya. levelnya kayaknya. Levelnya, Kan ada iya. grade-grade-nya tuh. Iya, iya. Dan tapi juga ada EGCG-nya, Apa itu? melawan kanker. Matcha itu. Heeh. Jadi aku tuh sekarang prinsipnya apapun yang masuk mulut aku ini, entah itu minuman atau makanan, Iya. aku selalu bertanya, apakah ini menambah kebaikan buat tubuh aku atau mengurangi kebaikan buat tubuh aku. Jadi kalau kita punya prinsip seperti itu, secara mental health juga itu akan, kesehatan mental itu akan terbantu kalau kita punya pencernaan yang baik. Iya. Iya. Gitu Mas. Iya. Kalau ngomongin spesifik banyak sebenarnya mikro nutrisi yang bisa berhubungan sama kesehatan mental. Iya. Iya. Dan tadi pernyataan ketika mau makan sesuatu kita perlu sadar ini baik buat diriku atau malah memperburuk kesehatanku. Saya jadi ingat juga gini, kadang kita hanya mempedulikan atau menyadari apa yang keluar dari mulut kita kan. Padahal penting juga mengawasi apa yang kita masukkan ke mulut kita. Betul, betul. Karena itu juga mempengaruhi kesehatan. Betul, betul. Ya. Kalau di apa ya istilahnya disesuaikan dengan konteks zaman sekarang ya. Kayak hidup modern, kayak misal kayak apa ya tadi kurang tidur, kan? Kalau kurang tidur terus oke lah ngopi. Padahal itu kan hanya mengganti ya. Betul. Ya. Betul. Ada teman saya bilang gini, dokter tidur, dia bukan dokter tidur, dokter spesialis menangani tidur. Iya. Dia bilang kalau ngantuk obatnya bukan kopi. Iya. Kalau ngantuk obatnya adalah perbaiki kualitas tidur di malam hari gitu. Nah betul kalau sekali. kembali lagi ke ilmu ibu, kayak hidup modern cenderung bikin mental makin nggak sehat kan sekarang ini. Kayak hidup yang kayak gimana sebenarnya yang disarankan supaya sehat? Ya sebenarnya ya mindful seperti yang Mas Aji selama ini selalu gaungkan ya. Oke. Balance ya. Dan balance itu bisa semua orang bisa berbeda-beda. Ya kan kayak dokter tidur aja kan ini banyak sekali perdebatan. Apakah 6 jam, 7 jam, 9 jam gitu kan ya. Ya memang kita punya aturan dalam medis itu ada misalnya 7 sampai 9 jam itu idealnya. Oke. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak bisa karena kerjaan dan lain-lain. Saya bilang sih selalu balance. It's all about balance. Makanya belajar naturopati itu buat saya is a must. Mau kita percaya nggak percaya, belajar aja sedikit-sedikit dan coba diaplikasikan. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diaplikasikan. Mulai dari misalnya sesimpel bangun tidur, lihat matahari dulu. Ya kan? Itu satu tips ya. Harus lihat sebaiknya ya, bukan mengharuskan itu kayak keras banget. Tapi sebaiknya bangun tidur. Lihat matahari, laporan. Jadi keluar rumah, lihat langit. Iya, lihat langit, lihat matahari. Walaupun lagi mendung atau apa, itu kan masih ada mataharinya. Jadi kita check in dulu, kita laporan, oh saya udah bangun nih, matahari masuk ke optik mata kita. Saraf optik kita akan menerima sinyal tersebut. Jadi nanti akan regulasi kortisol sama melatonin mulai terjadi. Nah kortisol sama melatonin ini kan akar dari banyak masalah penyakit. Kita ngomongin masalah stres kan, yang tadi metabolisme dengan baik kan ya. Nah kalau kita pagi-pagi udah laporan dulu, oke, jadi nanti
kita berharap tubuh kita akan meregulasi sendiri body clock-nya, jam tidurnya, kualitasnya. Karena seharusnya jam 5 itu udah mulai tuh kortisol naik. Terus nanti jam-jam 7, 9 malam tuh kortisolnya nurun, melatonin yang naik biar bisa tidur dengan nyenyak gitu loh. Dimulai dengan tadi pagi hari Betul, lihat sinar matahari. lihat sinar Meskipun matahari. mendung, Meskipun mendung, meskipun hujan, keluar aja. hujan-hujan. Iya. Tapi yang Enak penting toh? ngelihat langit gitu ya. Bu, ya. Iya, mau pakai kupluk dulu kayak 2 menit aja. Jadi ngelihat langit. Ya. Nah, seringkali banyak orang yang bangun tidur laporannya ke netizen. Nah, itu. Lihat sosial media itu. malah nih kan. Itu kadang hal sesimpel itu kita lupa. Laporan aku tadinya tuh so ambisius ya, setengah jam sambil grounding gitu. Tapi kadang-kadang kan Ya, schedule kita ya, benar. at least 2 menit aja keluar. Aku sekarang sambil latihan apa tai chi atau qigong aja, move body aja sedikit, beberapa gerakan, ada habis itu langsung masuk lagi. Iya, tadi pagi juga saya keluar kompleks jalan kaki itu. Meskipun selama jalan kaki, Iya. saya jadi inget dulu waktu saya kuliah, Bu. Ngeliat bapak-bapak jalan-jalan di komplek pagi-pagi. Tua juga ya. Ternyata sekarang nih bapak-bapak itu saya, Ibu. Iya. Jalan-jalan gitu. Iya. Tapi ya Roda berputar ya, Iya. say. ternyata ada sekarang saya gitu. Iya. Ya. Tapi setelah setiap pagi saya seperti itu, memang benar terbukti. Saya buktikan sendiri, malam hari saya jadi gampang ngantuk. Iya. Karena kalau enggak, itu jadi itu body clock-nya jadi enggak tahu gitu ya. Kayak Betul. malam hari susah tidur ya. Dan banyak nanti impact-nya itu adalah stres levelnya, gangguan tidur. Kan jadi lingkaran setan lagi nih. Iya. Tidurnya nggak bagus, stresnya meningkat, masalah GERD-nya tambah parah. Terus mental health-nya muncul, gula darah lah. Kan kayak skizofrenia aja misalnya. Iya. Ini aku akan kasih gong lagi Iya, nih. iya, iya. Itu sebenarnya gula darah masalah utamanya. Oh gitu tuh kan. Jadi coba cek aja. Kalau naturopat itu kan kami dididik untuk mencari akar masalah. Akar Cara kita mencari akar masalah gimana? Misalnya 200 orang dengan skizofrenia nih ya. Kita jajarin semua. Kita lihat riwayat keluarganya, pola makannya, pola tidurnya. Apa yang mirip di antara semua ini? Dilihat Dan biasanya, polanya ya, iya. patternnya ya. Akan kelihatan di situ. Ya, kebanyakan punya riwayat keluarga yang punya diabetes. Kebanyakan punya regulasi untuk kalau lagi stres nyarinya yang manis-manis. Atau asin, tapi keripik-keripik ujungnya kan gula juga ya sebenarnya ya. Gula juga ya. Atau nasi-nasian, nasi uduk, mie goreng, apa itu kan asin. Tapi sebenarnya itu kan kalau di convert, diubah, jadinya gula. Toh. Iya, iya. Jadi kenalin, kita tuh kebiasaannya kayak gimana. Kenali dari kita sendiri. Love yourself, getting to know you, atau mencintai diri sendiri, mengenal diri itu mulai dari makanan deh. Coba deh, mulai dari makanan. Kita lihat, kita tuh makanya kalau ketemu sama aku, kalau konsul sama aku tuh, aku suruh ngisi food diary. Oh, ini berarti dilihat makan apa aja gitu ya. Selama ini Sehari-hari. tiap harinya makan apa. Kalau makan di luar, weekend, kalau liburan kayak gimana, pilihannya apa. Tapi kalau ada orang yang sering makan temennya, Itu mungkin penyakit mental juga, Itu berhubungan sama penyakit mental, iya, masalah dia- pencernaan juga. dia berusaha memusuhi jangan- temennya jangan- itu jangan ya. Jangan teman-teman. Jangan-jangan kurang vitamin D Kurang ya. vitamin D. Kadang juga, sering juga gini Bu. Orang sudah healing secara mental, secara psikologis. Tapi badannya tetap aja masih belum bisa nerima gitu. Masih tegang, masih gampang panik. Atau ya tadi susah tenang, susah rileks. Apakah badan bisa nyimpan stres? Bisa. Kan ada buku tuh yang Your Cells Has Memories. Iya. Tapi juga gini, kalau perlu dipahami, seluruh tubuh kita ini, sebagian besar sistem dalam tubuh kita ini, bekerja di luar kesadaran kita. Di luar kesadaran kita. Ya kan? Oke. Kalau gini kan kita ngatur nih, Benar. sebagian ke tangan kita. Tapi banyak kayak sistem pencernaan, sistem reproduksi, Ya. pemikiran mungkin, banyak hal jantung kita itu di luar kesadaran kita. Ya. Dan sebenarnya itu dibantu oleh yang namanya magnesium. Magnesium. Biar rileks. Aku baru pas tahu tuh Mas ya, nih kayak kita lagi temenan lagi ngerumpi. Iya, iya. Ya, ngerumpi nih, apikan aja Bu nih Iya, kan. waktu aku Apikan aja, baru Bu. Ya. kenal magnesium tuh aku bilang gini, kok aku nggak kenal dari dulu ya magnesium ini ya. Iya. Itu tuh bikin lebih chill. Jadi pencernaan bisa bekerja lebih baik. Karena gini, udah kita mau healing nih ya, udah tahu meditasi, tapi di sininya masih kenceng, keram.
ya otomatis itu triggernya sering Oke. gitu, sering ke-trigger. Oh, terus kita langsung masih, orang kalau udah punya masalah pencernaan Mas, itu kemana-mana pikirannya. Iya, iya. Aku tuh selalu bilang ya, klien aku yang punya GERD itu residivis. Kenapa? Pengulang kejahatan yang sama. Kenapa? Udah sembuh nih ya, udah enak. Tiba-tiba ngilang. Jalan-jalan ke Jepang, kemana gitu. Bahkan ada yang naik haji gitu. Terus laporan ke saya, udah sakit lagi baru ke saya lagi kan ya gitu. Iya Bu, waktu aku naik haji nih aku enak banget makan semuanya, aman segala macam. Terus pulang haji, lanjut aku makan begitu. Aku bilang, lah, jadi yang kemarin kita belajar itu apa? Manfaatnya apa? Sama, aku cuma kalau yang lagi liburan gitu, habis dari mana? Aku bilang gitu, iya aku kulineran di Jepang, ini-gini. Ada limitnya nggak? Aku bilang gitu. Karena kayak aku misalnya Mas, aku nggak tahu, aku tuh nggak bisa makan telur terlalu banyak. Karena aku punya toleransi terhadap telur. Terutama putih telur. Jadi aku cuma batasnya 3 hari. Ada limitnya. Ada limitnya. Kita tahu batas itu. Dan setiap orang beda-beda. Kita harus cari kita tuh di mana limitnya. Gitu. Jadi kalau ada 3 hari, aku stop dulu. Daripada nanti mulai muncul lah bisul lah, apalah, peradangan lah. Stop dulu di situ. Kan bukan berarti kita nggak boleh makan lagi toh. Iya, iya. Ya kan? Jadi bukan berarti terus berhenti total. Nggak Kontrol terus aja. strict gitu ya, tapi Iya. lebih ke limit itu tadi. Iya, kalau belum sampai anafleksis atau Apalagi itu Bu istilahnya Bu. Ya, anafleksis itu adalah alergi yang akut, alergi yang bisa membuat meninggal, mengambil nyawa. anafleksis. Anafleksis namanya. Dan ini kenapa saya menggaungkan, memberikan apa ya, edukasi kepada masyarakat. Karena ini the future, ke depannya, masa depannya akan begitu. Sementara Indonesia belum pada titik vaskesnya bisa menangani orang yang kena anafleksis. Itu 2 menit, Mas. 2 menit. Hanya waktu 2 menit. Dari itu makanan dikonsumsi sampai orang itu berhenti bernafas atau at least brain damage atau rusak otaknya. Kan kalau nggak bisa nafasnya kan nanti menyempit saluran pernafasannya, harus dikasih steroid secepatnya. Jadi orang yang punya anafleksis ini harus bawa-bawa EpiPen. Nah ini kalau yang punya masalah mental juga gimana? Tambah stres nggak? Berarti ada kaitan dengan alergi tadi Bu ya. Anafleksis itu maksudnya Iya. makanan ini memang beneran Nggak bisa masuk. Jadi jangan pernah dianggap enteng soal makanan. ya, kayak ada saudara kita itu kacang ya. Iya, Ya yang itu ya. iya, betul. Itu dia beneran ini banget sama kacang Tuh karena kan udah ada bisa, itu saudaranya Mas iya, Haji. Dia memang dia tahu kalau dia makan kacang dia kan sesak nafas Sesak gitu nafas, ya. iya. Itu baru sampai sesak nafas levelnya. Jadi anak kandung saya yang lahir dari rahim saya, itu lahir dengan alergi kacang tanah. Dan kalau Mas Aji cek, pesawat yang long haul, Ya. itu tidak pernah ada menyediakan, yang di internasional ya, tidak pernah menyediakan kacang tanah. Menu kacang tanah itu tidak ada. Karena orang Ada yang airborne pun dia menghirup aja bisa meninggal. Anakku tuh kemana-mana harus bawa EpiPen kita. Di sekolahnya tuh tulisin depannya, ini adalah nut free school. Sekolah bebas. Nah, jadi kalau ada tamu bawa peanut butter sandwich gitu ya, itu sandwich yang pakai kacang, saus selai kacang harus taruh di luar, nggak boleh masuk. Segitu seriusnya. itu kelihatannya di Indonesia nggak ada ya, belum ada ya. Nah ini yang harus kita gaungkan. Itu kacang ya Ibu ya? Kacang tanah paling tinggi di dunia. Kacang tanah. Itu juga kacang tanah ya? Itu tadi kacang tanah juga ya? Saudara kita kacang tanah ya? Iya, kacang Di tanah sana paling orang pakai kacang nggak? tinggi. Entah. Di sana nggak ada pakai. Ora ono. Itu kan kacang tanah itu ya? Iya. Tapi itu memang saudara kami juga strict banget kayak ngelihat kacang itu di tempat makan atau di rumah makan, di meja makan itu. Emang kamu mau membunuh saya ya gitu? Iya, gitu ya? itu serius. Jadi levelnya beda-beda. Ada yang cuman kayak mulai eksimnya kambuh. Kalau udah sampai sesak nafas tuh, ya 1 level sebelum anak saya. Dan itu vaskesnya harus cepat. Kenapa saya masih tinggal di UK? Karena anak saya punya itu. Iya. Kalau di UK itu janjinya ambulans akan datang dalam waktu 2 menit. Dimanapun kita berada. Di atas gunung pun disamperin. 2 menit. Ada sampai ada. Ya itu nyawa itu berharga. Nggak macet Bu di sana. Pakai air. Tuh, kan ambulansnya dibiarin jalan. Orang nggak ada yang berani. Kalau udah lihat biru-biru dari belakang, kita harus minggir. 2 menit pasti Nyampe. Rumah saya di belakangnya poolnya ambulans Mas. Kenapa saya pilih rumah di situ? Iya, Sengaja, biar cepet. Iya.
Karena di sana mungkin pekerjaan-pekerjaan jalan juga tidak mengganggu jalanan ya. Enggak, otomatis masyarakat udah tahu kalau itu emergency kita akan buka jalan. Semacet-macetnya jalan itu akan kebuka. Langsung buka ya. Akan kebuka. Kita otomatis kita langsung naik yang lagi macet gitu kita akan minggir semua, ngebuka jalan. Itu tanpa disuruh. Kalau itu sudah jadi bagian dari masyarakat kalau di sana. Ya, karena kesadaran akan kesehatan itu memang beneran Iya. tinggi di sana. Atau ya. di air ambulance. Pakai air ambulance, pakai helikopter. Helikopter. Iya. Ambulannya helikopter, Bu. Iya. Canggih. Aku bener pernah sih. lihat, aku pernah ini banget karena aku pernah bike ride dari London ke Brighton, 70 miles itu ya. Ada yang pakai trompet kan, ada yang lucu-lucuan pakai trompet nyanyi, terus tiba-tiba jatuh duk itu trompet masuk ke sini. Oh, Itu langsung di stop semua, kita cuma lihat ada ambulans turun. Narik. Langsung di itu. Stres ya itu ya. Iya, iya. Tapi tidak ada nyawa yang tidak penting kalau di sana. Iya, benar harus. Jadi- Kita sudah mulai akan kesadaran kesehatan ini mulai ditingkatkan ya. Betul, Iya. betul. Nah, dengan sosial media, ini sebenarnya kan juga sudah terbantu, Bu. Maksudnya banyak edukasi kesehatan fisik, kesehatan mental. Hanya saja sekarang ini dengan konten kesehatan di sosial media yang begitu banyak, ada detox, suplemen, fasting, herbal dan sebagainya. Gimana kita perlu tahu dari Bu Debbie, gimana cara bedain mana yang beneran konten memang bener perlu diikutin, atau mana yang sebenarnya itu ya misleading dan justru berbahaya gitu. Terima kasih atas pertanyaan ini. Kenapa? Karena saya ini terakreditasi, terasuransi. Saya juga ikut bagian dari asosiasi naturopathic practitioner di UK yang sudah dikenal sama Royal Family juga dan pemerintah. Aku hati-hati sekali menjelaskan, memberikan edukasi. Karena kan tentunya sudah banyak, mungkin dari sisi medis, allopathic medicine kayak seakan berpikir ini apa. Tapi aku bisa menunjukkan semua kredibilitas aku. Nah, aku minta tolong sama teman-teman semua. Dua sisi ini ya. Saya ngerti bagi yang sudah belajar, mungkin secara pribadi, menyembuhkan dirinya, kepengen nge-share. Aku ngerti itu indah kok, baik sama tujuannya. Tetapi konteks yang diberikan jangan seakan-akan Anda seperti seorang praktisi kesehatan. Karena praktisi kesehatan itu punya tanggung jawabnya, bebannya besar. Kami harus juga memberikan tanggung jawab kepada para allopathic medicine practitioner nih. Kamu beneran gak sih? Kamu gak main asal-asalan gak sih? Karena sudah ada banyak stigma. Jadi saya minta tolong, kalau memang memberikan edukasi secara pribadi, cantumkan secara pribadi. Dan buat teman-teman yang pengen nyari ilmu, cek kredibilitas orang yang memberikan edukasi tersebut gitu. Dan mungkin melihat ya secara nyata hasilnya. Kayak misalnya yang paling simpel lah Mas Aderai. Kita udah lihat ya, beliau sudah sekian umurnya, badannya masih bagus, pikirannya, otaknya juga benar kalau ngomong gitu kan ya. Jadi yang kayak gitu monggo diikuti gitu ya, dan ikuti sepenuhnya. Jangan yang influencer baru gara-gara followernya banyak banget, terus kayaknya keren banget. Takutnya, nun sewu ya, ilmunya tidak terakreditasi. Takutnya cuma dari satu sisi, gitu, belum tentu. Dan kesehatan itu luas sekali. Lingkupannya tuh luas sekali. Nanti ada ini kan kayak mental health gitu kan, tadi kan skizofrenia ada hubungannya sama early sign of demensia, ada hubungannya sama gula darah gitu. Jadi jangan cuman ini fasting, harus ini, nggak boleh minum air putih, itu, aduh. Aku minta tolong banget bersosial media dengan bertanggung jawab. Dan kritis juga gitu loh. Kita harus belajar ya double check lah, cross check gitu. Sehingga ketika sekarang ini lihat konten, kita perlu, terutama konten kesehatan ya, perlu cek kredibilitas orang yang ngomong. Betul. Jadi kalau sekali. saya kadang ngasih tahu teman-teman ketika nonton konten, kita bertanya, siapa itu, siapa dia, itu ya, cek kredibilitasnya. Betul. Lalu yang kedua adalah termasuk tadi dia sudah lama berkecimpung di bidang itu atau enggak. Contohnya Mas Adirai, itu kan memang udah lama banget di situ sehingga dia memang udah mumpuni lah di situ gitu. Jadi memang bisa diikutin. Dan yang ketiga barangkali kalau saya boleh nambahin,
kembali ke apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu tidak bisa disamaratakan semua, sehingga ya yang cocok buat dia pembuat konten belum tentu cocok buat dirimu kan. Betul, Gitu. betul sekali. Iya, iya. Dan bedanya praktisi kesehatan yang terakreditasi dengan seseorang yang cuma share perjalanannya itu beda sekali. Iya. Karena ya sudut pandangnya, oh jangan-jangan ini, bukan cuma ini aja gitu. Jangan semuanya fasting itu sehat, tetapi nggak semua jawaban adalah fasting. Bisa jadi bukan fasting jawabannya gitu loh. Ada multifaktor lah ya. Betul, ini fakta ya. Aku kemarin mau ngetes rame-rame 3612. Ini lebih dalam. 3612. Ini selain 3612. 1112. 1112 tahu saya 1112. Ini kita 3612. Masih update kan aku kan. Ayo teman-teman yang masih muda-muda, aku masih update nih biar menggait. 3612 adalah puas. Jadi gini, ada penelitian kalau kita punya kanker, ini penelitian terbaru ya. Dengan berpuasa 36 jam dan makan 12 jam, itu kita bisa membunuh sel kanker. Tapi harus 1 bulan. Maksudnya? 1 bulan. Maksudnya? 36 puasa, 36 jam puasa, 12 jam makan. Terus 36 lagi puasa lagi. Selama sebulan. Selama sebulan, minimal sebulan gitu. Itu katanya berdasarkan penelitian ilmiah itu bisa menyembuhkan gitu ya. Ini aku nggak ngeklaim ya, karena kan penyakit ini tuh agak-agak sensitif ya gitu. Aku tak coba rame-rame sama temen-temen nih di grup aku gitu ya. Ternyata di aku baru 2 minggu. Aku ngerasa kok badan aku kok my body, badan aku nggak ngomong tuh kayaknya nggak cocok buat kamu Dep. Karena aku perempuan. Perempuan tuh kadang-kadang kalau mau long fast itu harus hati-hati. Nanti terpengaruh hormonnya. Itu aku mens berhenti 2 bulan. Ini fakta dari aku sering lihat gara-gara itu. Ini baru aku 2 bulan terakhir ini baru mulai lagi. Mulai makan lagi atau mulai menstruasi lagi. mulai menstruasi aku stop langsung Mas di situ. Langsung stop ya. Kayaknya badan aku mikir nggak cocok buat aku. Ya, kembali lagi tadi ya personal, individual kan ya. Mungkin kalau cuma 72 jam cuman one off, it's okay. Kan aku berkelanjutan tuh. Sama 2 minggu gitu. Jadi buat aku nggak bagus gitu. Buat teman-teman mungkin ada yang kalau memang kan aku nggak ada penyakitnya gitu. Aku cuman mau ngetes aja. Karena naturopat itu kita ngetes Mas sebelum kita ngasih tahu orang. Kita tes. Bisa nggak kita sendiri melakukan itu? Iya. Jangan asik-asik nyuruh orang minum ini, minum itu, tapi kita nggak pernah nyobain sendiri. Nah itu perbedaan naturopat sama dokter medis. Kita cobain semuanya Mas. Harus. Oke. Berarti tadi ya dengan kita perlu tidak bisa memukul rata ya, bahwa apa yang cocok buat orang lain belum tentu cocok juga buat diri kita gitu. Dan kembali ke satu prinsip utama yang mungkin sering diulangi Bu Dewi secara langsung maupun tidak adalah kenali badanmu, kenali dirimu. Dan kan ini Bu Dewi pas ke Indonesia kan, tapi lama di Inggris ya. Tapi bikin sesi online kan Bu Dewi? Bisa. Aku selalu online. Sesi online atau kelas online-nya itu secara berkala rutin dibikin Asia atau rutin. Seminggu itu bisa 2 sampai 3 kelas. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar naturopati, aku sangat menganjurkan sekali. Karena dimanapun posisi kita, apapun kondisi kesehatan kita, selalu bagus untuk ngerti akar masalah kita tuh apa. Jadi nggak main minum ini, minum itu gitu, ngikutin orang. Kamu minumnya apa? Soalnya tuh kalau di komen itu aku posting apa gitu, tak gini, kamu minum apa, di mana? Lah, tanya sama yang posting ini loh. Aku kasih tahu loh gitu loh. Jadi ya mungkin belajar sepenuhnya bisa ke Root of Life UK. Root of Life UK di Instagram. Iya. Itu kita kasih jadwal-jadwal kelas. Diupdate di situ ya. Betul. Jadi bisa teman-teman bisa ikutin, bisa follow juga, tentu saja mesti follow. Iya. Dan kalau pas Bu Dewi ke Indonesia bisa ikut kelasnya secara offline ya. Betul. Nah besok nih ada Sabtu Minggu ada. Iya, meskipun ini pas tayang mungkin Bu Dewi udah balik gigi. Makanya besok-besok jangan sampai ketinggalan follow. Makanya follow dulu Instagramnya @Root of Life sama UK sama @Debbie Jean _Mary. Nah di situ nanti ada update kelasnya. Iya, kayak kemarin kita ke Sukabumi seru banget. Itu nggak ada yang mau pulang. Iya, maunya stay di sana. Teman-teman ini udah ketinggalan. Ya buat next makanya ya. Tiap bulan nih Bu ya, tiap bulan ke Indonesia. Amin. Saya senang banget tuh kalau sampai 2 gitu Bu Debbie, terima kasih. Mungkin ada 1-2 kalimat untuk teman-teman terkait dengan kesehatan apa yang ingin disampaikan.
Cintai dirimu dari dalam dan sampai ke akarnya. Terima kasih, Bu Debbie. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan menyehatkan badan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.